Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam aksi perubahan. Dunia penerbangan terus mengalami perubahan menuju titik peningkatan keselamatan penerbangan yang makin selamat, aman, dan nyaman. Pandemi COVID-19 menambah satu tuntutan, yaitu aspek penerapan protokol kesehatan bagi penumpang dan personil penerbangan, mulai dari masuk bandara, proses check-in, pemeriksaan di security checkpoint, ruang tunggu, di dalam kabin pesawat, sampai dengan bandara tujuan, hingga penumpang meninggalkan bandara. Pandemi COVID-19 juga membawa dampak penurunan jumlah penumpang yang selanjutnya menuntut maskapai penerbangan melakukan terobosan yang tepat guna bertahan dari hantaman krisis keuangan, namun tetap dituntut melaksanakan operasional penerbangan yang mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan yang tinggi, efisien, dan efektif. Selain pandemi COVID-19, pemerintah juga sudah menerbitkan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mendorong investasi baru di dunia penerbangan dengan harapan akan meningkatkan frekuensi penerbangan dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan dua hal di atas, yaitu pandemi COVID-19 dan lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui DKPPU harus membuat terobosan untuk tetap mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan sehingga angka kecelakaan pesawat udara terus turun. Salah satu terobosan yang harus dilakukan adalah strategi pengendalian dan pengawasan yang efektif dan efisien berbasis risiko sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Usulan aksi perubahan yang dilakukan personel dari Subdit Kelaikudaraan, yaitu Shokib Al-Rahman, dengan judul Optimalisasi Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Pengoperasian Pesawat Udara dengan pendekatan manajemen risiko di DKPPU merupakan jawaban dalam rangka menghadapi tantangan di atas, yaitu pandemi COVID-19 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kata kunci peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia salah satunya adalah hasil pengendalian dan pengawasan yang tepat dengan memperhitungkan manajemen risiko merupakan landasan yang sangat diperlukan dalam rangka proses pengambilan keputusan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Optimalisasi kinerja pengendalian dan pengawasan pengoperasian pesawat udara dengan pendekatan manajemen risiko di DKPPU memiliki tujuan yang signifikan, yaitu 1. Terciptanya pelaksanaan pengawasan yang efektif dengan memperhatikan area prioritas atau concern yang dinilai masih terjadi defisiensi dalam hal keselamatan penerbangan. 2. Efektivitas alokasi sumber daya yang tepat dalam pelaksanaan pengawasan SDM dan anggaran. 3. Peningkatan skor efektif implementation untuk CA7 Surveillance Obligation agar dapat mencapai skor rata-rata negara-negara yang tergabung dalam ICAO. Berdasarkan hal yang saya sampaikan di atas, maka saya, Dadun Kohar, selaku Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, sangat mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Shokib Al-Rahman, bukan hanya sebatas penyelesaian tugas pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA, tetapi
sangat dibutuhkan dunia penerbangan nasional dalam upaya menjaga tingkat keselamatan penerbangan dan mengurangi angka kecelakaan penerbangan. Saya berharap program ini dapat berjalan dengan sukses demi majunya dunia penerbangan Indonesia yang selamat, aman, nyaman, dan sehat, didukung dengan SDM yang handal dan strategi pengawasan yang tepat dan akurat berbasis manajemen risiko. Salam sehat, salam aksi perubahan menuju kebaikan. Semoga usaha kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto Supriyatno sebagai Direktur Batik Air. Saya Ananta Wijaya, saya Direktur Business dan Base Operation dari Garuda Maintenance Facility Aeroasia. Izin, saya Yudo Diharjo dari Direktur Teknik PT Super Airjet. Saya Rahmat Hanafi, Direktur Teknik Garuda Indonesia. Iswantoro, Direktur Teknik Sriwijaya Air. Saya Rowin Mangku Subroto, Ketua Umum YAMSA dan Direktur Utama PT Merpati Maintenance Facility. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa, saya sebagai Direktur Teknik 6R. Saya Heru Susilo, Direktur Teknik PT Indonesia Airasia. I am Michel, I am working for Bureau Veritas. Reno Bagus Fadli, saya adalah General Manager Quality Assurance untuk PT BAT. Yudi Aprianto, saya adalah Direktur Teknik PT Wings Air. Saya Azwar Anas dari PT Citylink Indonesia sebagai VP Engineering and Maintenance. My name is Zoran Filimonovic from FL Technics Indonesia. We are supporting Pak Sohib. Dari paparan tersebut kami sangat setuju sekali. Sangat mendukung inovasi yang dilakukan oleh Pak Sohib Ar-Rahman terkait dengan optimalisasi kinerja pengendalian dan pengawasan pengoperasian pesawat udara dengan pendekatan manajemen risiko di DKPPU. Sangat-sangat mendukung. Menurut saya ini program yang sangat bagus. So thank you Pak Sohib, it's really nice. It will be also useful for us. Ini memang satu langkah besar Untuk meningkatkan safety level. Safety is number one. Salam aksi perubahan. Salam perubahan. Salam aksi 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 perubahan. Mas Sohib, salam aksi perubahan. Sohib, salam aksi perubahan. Salam aksi perubahan. Salam aksi perubahan. Welcome to the changes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam perubahan, salam reformasi birokrasi di DKPPU. Izin perkenalkan, nama saya Sohib Ar-Rahman. Saat ini saya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrasi angkatan ke-41 tahun 2021 di BPSDM Pusbang Aparatur Kementerian Perhubungan. Dalam kesempatan ini kami ingin melakukan satu aksi perubahan di mana ini menjadi fundamental atau fondasi dari proses pengendalian dan pengawasan di Direktorat Kelayaudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Jadi judul yang kami ambil adalah optimalisasi kinerja pengendalian dan pengawasan pengoperasian pesawat udara dengan pendekatan manajemen resiko di Direktorat Kelayaudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Kemudian latar belakang aksi perubahan yang kami usulkan yang kedua adalah kita masih melihat skor efektif implementasi atau EI, yaitu nilai Indonesia di mata International Civil Aviation Organization atau ICAO untuk critical element nomor 7, yaitu terkait dengan surveillance obligation. Surveillance obligation itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, itu skornya masih 66,25%. Nah, terkait dengan berikutnya adalah proses pengawasan saat ini masih mengikuti jadwal yang disusun secara konvensional, yaitu
tidak melihat tingkat resiko. Jadi operator yang jumlah pesawatnya sedikit, misalnya ada operator yang jumlah pesawatnya cuma 2 dengan jumlah operator yang jumlah pesawatnya itu 100, maka proses pengawasannya sama, jadwal pengawasannya sama, yaitu setahun 3 kali, tiap 2 tahun dilakukan audit, terus juga pemeriksaan pesawatnya sama. Kemudian ada operator yang sudah baik-baik saja, artinya tingkat keselamatannya tinggi, tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan, sama dengan operator yang angka kecelakaannya tinggi dan tingkat pelanggarannya tinggi, maka proses pengawasannya masih sama, yaitu setahun 3 kali, setiap 2 tahun dilakukan renewal audit. Nah, kemudian terkait berikutnya adalah saat ini Subdit Kelayudaraan yang saya pimpin saat ini, yang saya dipercaya untuk menjadi Kepala Subdirektorat Kelayudaraan, itu saya melihat karena belum ada prioritas pengawasan, maka pengawasan terhadap operator penyedia jasa penerbangan itu menurut saya masih belum efektif. Ya, kemudian beberapa pelaksanaan akhirnya implementasi pelaksanaan pengawasan itu tidak sesuai dengan jadwal karena kita memprioritaskan kepada operator yang membutuhkan pengawasan yang lebih tinggi, lebih detail, membutuhkan perhatian yang lebih khusus. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah pengandalan dan pengawasan yang kita lakukan saat ini belum memperhitungkan basis risiko atau tingkat risiko atau manajemen risiko, ya, belum memprioritaskan organisasi yang memiliki risiko dan kompleksitas yang tinggi, itu belum diperhitungkan, masih sama rata, sama rasa, dan seterusnya. Kemudian database yang ada saat ini belum memasukkan atau belum bisa mengelola dan menganalisa data hasil pengawasan berdasarkan tingkat risiko yang ada. Ini latar belakang aksi perubahan yang kami lakukan. Namun demikian, kalau kita bisa melakukan perbaikan di CE7, yaitu Surveillance Obligation, maka ini kita bisa meningkatkan nilai EI kita atau efektif implementasi tingkat keselamatan penerbangan di Indonesia itu menjadi lebih baik. Dengan CE7 kita perbaiki, maka CE8 yaitu Resolution of Safety Issue itu juga bisa kita perbaiki. Ini latar belakang yang kami usulkan. Kemudian tujuan dari aksi perubahan yang kami usulkan, yang pertama adalah agar tercipta pelaksanaan pengawasan yang efektif dengan memperhatikan area yang perlu prioritas atau area yang perlu butuh konsentrasi lebih yang dinilai masih terjadi defisiensi atau penyimpangan dalam hal keselamatan penerbangan. Tujuan yang kedua adalah agar tercipta efektivitas alokasi sumber daya yang tepat dalam pelaksanaan pengawasan. Sumber daya ini meliputi baik itu SDM atau personil dan juga anggaran. Ini agar tepat guna. Yang ketiga adalah tujuannya adalah peningkatan skor efektivitas implementasi C7 yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga surveillance obligation atau pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap keselamatan penerbangan Indonesia dapat mencapai skor yang lebih bagus di atas rata-rata negara yang tergabung dalam anggota ICAO. Ini usulan yang kami sampaikan. Kemudian apa sih manfaat dari aksi perubahan yang saya usulkan, yaitu optimalisasi kinerja pengendalian dan pengawasan pengoperasan pesawat udara dengan pendekatan manajemen risiko di DKPP. Manfaat yang pertama, kita harapannya adalah kita mampu membuat atau mengetahui profil risiko, tingkat kepatuhan dan kinerja keselamatan tiap operator. Sehingga kalau kita mampu memetakan pengalokasian sumber daya, baik personil maupun anggaran, maka harapannya ini pengawasan dan pengendalian ini bisa kita laksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian selain itu yang nomor 4 adalah kita mampu mengetahui high risk kategori. Jadi resiko-resiko yang tinggi di Indonesia terhadap dunia penerbangan di Indonesia apa saja, sehingga kita bisa tahu. Kalau kita tahu, maka kita bisa melakukan pencegahan atau melakukan mitigasi.
Kemudian yang kelima, aksi perubahan yang kami lakukan ini dalam rangka mendukung pimpinan di dalam melakukan pengambilan keputusan yang berbasis data yang ada. Sehingga misalnya kita mau melakukan apa yang harus kita tingkatkan, apa misalnya satu bandara kok di situ tingkat kecelakaannya tinggi, apa yang harus dilakukan, risiko apa yang ada, sehingga pimpinan mampu membuat satu keputusan yang tepat dan akurat karena berbasis terhadap data. Yang keenam, manfaatnya tentu ujung-ujungnya adalah skor efektif implementasi di CE7, yaitu pengendalian dan pengawasan itu bisa kita tingkatkan. Bagaimana manfaat untuk eksternal, dalam hal ini stakeholder yang berhubungan dengan DKPPU, yaitu operator penerbangan. Tentu operator penerbangan akan mengetahui profil risiko di perusahaannya, Pak. Oke, lanjut. Dan untuk mendukung aksi perubahan yang kami lakukan, maka kami melakukan satu analisa masalah kinerja organisasi dan isu prioritas di DKPPU dengan metode USG, yaitu urgensi, serius, dan growth. Di sini kami petakan ada 8 permasalahan besar yang menjadi fokus utama kita, dan salah satu yang kami kuningkan itu adalah belum optimalnya pengendalian, pengawasan, pengoperasian pesawat udara. Dan ini skornya cukup tinggi, yaitu 14. Ini sejalan dengan press release yang dilakukan oleh KNKT di Desember 2020, yaitu belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pengoperasian pesawat udara. Dan ini menjadi masalah yang menempati prioritas teratas dan menjadikan fokus untuk dicarikan solusi permasalahannya. Ini yang kami lakukan, ya. Nah, apa yang kami lakukan terhadap manajemen perubahan? Manajemen perubahan atau manajemen of change yang kami lakukan di DKPPU, kami melakukan pemetaan kondisi awal. Ternyata pelaksanaan pengendalian masih mengacu kepada hanya berdasarkan kepada kepatuhan saja atau tingkat compliance tanpa melihat tingkat risiko. Ini dibuktikan dengan adanya referensi yang kami gunakan sebagai pengendalian dan pengawasan, yaitu SCAP Dirjen atau KP 057 tahun 2018 untuk AOC dan KP 064 tahun 2018 untuk bengkel perawatan pesawat udara. Kemudian kondisi awal yang ada saat ini, kami saat ini memiliki database, yaitu database hasil pengendalian dan pengawasan, namun masih bersifat konvensional. Kenapa? Karena belum memasukkan dan belum bisa melakukan analisa tingkat kejadian atau risk base sebagai masukan sistem pengendalian dan pengawasan berbasis risiko. Nah, berdasarkan itu, maka berikutnya adalah kami melihat perlu optimalisasi program pengendalian dan pengawasan berbasis risiko yang selamat dan efektif, yang didukung oleh database yang kuat dalam fungsi penyiapan data dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat atau data driven decision making buat para pimpinan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga dari ini maka kami mengusulkan satu inovasi. Inovasinya yang pertama adalah membuat penyempurnaan SCAP Dirjen tentang pengendalian dan pengawasan, yaitu KP 057 tahun 2018 atau SI 8906.3 untuk operator pesawat udara. Yang kedua adalah KP 064 tahun 2018 atau SI 8906.9 untuk organisasi perawatan pesawat udara. Selain itu, database yang sekarang ada itu perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman, menjadi online system dan sudah berbasis risiko. Ini yang kita harapkan. So, produk inovasi yang kami ingin capai yaitu pertama KP 057 tahun 2018 dan KP 064 tahun 2018 kami usulkan untuk direvisi dan mendapatkan persetujuan dari Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Kemudian juga kami membuat satu revisi atau perbaikan di database online yang saat ini sudah ada. Kita revisi, kita review untuk dimasukkan pengawasan
dan pengendalian berbasis risiko. Ini gagasan inovasi atau terobosan. Ini kita bisa lihat sistem konvensional yang warna biru. Jadi seperti yang di awal kami sampaikan bahwa saat ini pengawasan itu tidak melihat kondisi operator. Pokoknya operator dengan mengoperasikan pesawat sedikit atau pesawatnya banyak, maka pengawasannya dalam 12 bulan itu 3 kali. 12 bulan 3 kali. Kemudian operator yang tingkat kecelakaannya tinggi sama yang operator yang sangat bagus tingkat keselamatannya, ini pengawasannya juga sama. Maka usulannya adalah pengawasan berbasis risiko atau sudah memperhitungkan manajemen risiko, di mana operator itu akan kami clustering menjadi operator berwarna hijau, berwarna kuning, dan berwarna merah. Operator yang berwarna hijau itu berarti tingkat keselamatannya sudah bagus, sehingga operator yang berwarna hijau siklus pengawasannya tidak harus setahun 3 kali, mungkin bisa 18 bulan atau 1,5 tahun atau 2 tahun. Jadi lebih longgar karena dia sudah memiliki sistem yang lebih bagus. Namun demikian, operator yang tingkat keselamatannya masih berwarna kuning, apalagi berwarna merah, itu menjadi prioritas kami untuk dilakukan pengawasan yang lebih ketat, pengawasan yang lebih kuat, sehingga siklus pengawasannya tidak menunggu 1 tahun, mungkin 6 bulan sudah 3 kali, bahkan bisa lebih. Atau bahkan buat operator yang warna merahnya semakin tinggi, maka kita stop dulu operasinya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah ini rencana ini perlu dukungan. Yang pertama adalah tadi juknis, petunjuk teknis dalam bentuk peraturan dirjen, dan juga database yang sudah memasukkan unsur pengendalian dan pengawasan berbasis risiko. Nah, strategi penyelesaian masalah yang kami usulkan ada tahapan-tahapan, ya, rencana dan tahapan program kegiatan. Yang pertama adalah jangka pendek, yaitu antara November Desember 2021. Kemudian jangka menengah itu kami usulkan di Januari sampai dengan Desember 2002, dan jangka panjang itu adalah setelah Desember 2002. Yang pertama jangka pendek, itu pertama pembentukan tim efektif. Ini saat ini sudah kami lakukan. Kemudian pembuatan kerangka kerja aksi perubahan, juga pembagian tugas kepada tim, kemudian menyiapkan sumber referensi untuk digunakan sebagai proyek perubahan atau aksi perubahan. Yang terakhir ujungnya adalah hasil akhirnya tersusunnya surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau KP tentang petunjuk teknis pengawasan, pengendalian dan pengawasan berbasis risiko. Ini jangka pendeknya sampai Desember 2021. Kemudian di jangka menengahnya kami coba melakukan pengembangan di database secara online. Tentu kami juga benchmarking dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam hal pengembangan database pengendalian dan pengawasan berbasis risiko yang ada. Kemudian di jangka panjangnya kami berharap setelah ini semua jadi, juknisnya sudah jadi, database-nya sudah jadi, maka implementasi pengendalian dan pengawasan berbasis risiko itu bisa berjalan. Kemudian pengelolaan database secara kontinu sebagai input dari pengendalian dan pengawasan berbasis risiko ini sudah bisa diimplementasikan. Nah ini sumber daya, kami tentu terima kasih mendapat dukungan yang tidak terkira dari Bapak Mentor, Bapak Direktur Kelekudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara yang kami hormati, Bapak Dadun Koha. Juga kami mendapat arahan yang juga sangat membantu kami dari coach kami, Bapak Dr. Pungkas Hendratmoko. Kemudian juga kami bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini operator penyedia jasa penerbangan, baik itu maskapai maupun juga organisasi perawatan pesawat udara. Kemudian dari situ kami membentuk satu tim efektif, di mana tim efektif ini kami bagi menjadi tim standarisasi, tim kerja analisis data, tim kerja pengumpulan dan pengolahan database. Ini usulan yang kami susun, dan ini kami sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Mentor, yaitu Bapak Direktur Kelekudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Bapak Dadun Koha. Nah,
stakeholder yang kami identifikasi, ada 4 kriteria stakeholder, yaitu laten, promoters, defenders, dan apathetics. Ya. Lanjut, ini mapping jejaring kerja. Kami bagi yang hijau itu memiliki hubungan formal, yang garis merah titik-titik itu adalah hubungan informal. Kita bisa lihat bahwa bintang hijau memiliki pengaruh yang sangat kuat, bintang merah itu adalah memiliki kepentingan yang kuat. Kemudian kami juga membuat manajemen risiko terhadap aksi perubahan yang kami lakukan. Ya, kami mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang membuat aksi perubahan yang kami lakukan itu tidak berhasil, yaitu ada 6 kriteria. Misalnya karena personelnya sakit, karena ini masa pandemi, kemudian ketiadaan personil, karena personil ini banyak bekerja dari rumah, dan juga mungkin juga personil ini juga terhambat karena wilayahnya diisolasi karena PPKM dan seterusnya. Kemudian juga ada potensi database yang down, karena kami ingin melakukan pengembangan database, maka dipotensikan server database itu down, dan ini cukup signifikan. Kemudian hardware-nya rusak, kemudian ketiadaan bahan referensi dalam penyusunan juknis pengawasan berbasis risiko, dan yang paling terakhir adalah adanya pandemi COVID. Ya, terkait dengan pandemi COVID, kita coba maksimalkan melalui virtual meeting yang efektif, yang selalu juga mematuhi protokol kesehatan yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan aksi perubahan optimalisasi kinerja pengendalian dan pengawasan pengoperasian pusat udara dengan pendekatan manajemen risiko di DKPPU. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan di Subdit Kelaiudaraan sebagai tim inti dari aksi perubahan yang kami lakukan. Kemudian juga rekan-rekan dari subdit lain yang masih ada di DKPPU, baik itu subdit standarisasi, subdit sertifikasi pesawat udara, subdit operasi pesawat udara, subdit lisensi personil, dan juga yang tidak kalah penting adalah subbagian tata usaha yang juga sangat mendukung aksi perubahan yang kami lakukan. Kemudian juga kepada paling utama adalah Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Bapak Novirianto, yang sudah sangat mendukung kami, sehingga skep dirjen yang kami usulkan dalam pembahasan ke bagian hukum, dan insya Allah akan segera ditandatangani oleh Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian juga tentu melalui Bapak Sesdijen Perhubungan Udara, Bapak Nuristin, dan juga kepada direktorat lain, Direktorat Angkutan Udara yang dipimpin oleh Ibu Maria Kristi Endah, dan juga dari tim SSP dari Ibu Aryani dan juga timnya, dan unit lain dari Direktorat Navigasi Penerbangan, dari Direktorat Bandar Udara, dan juga tidak kalah penting Direktorat Keamanan Penerbangan. Ini kemudian juga kepada seluruh stakeholder, AOC 121, AOC 135, organisasi perawatan pesawat udara AMU 145 yang sudah mendukung aksi perubahan saya ini dan sangat disupport. Terakhir, semoga apa yang kami usulkan, ikhtiar yang kami lakukan, yaitu optimalisasi kinerja pengendalian dan pengawasan pengoperasian pesawat udara dengan pendekatan manajemen risiko di DKPPU, bermanfaat untuk DKPPU, untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan yang paling utama adalah untuk keselamatan penerbangan di Republik Indonesia. Salam perubahan, salam hormat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.